juga bisa merekam. Jadi saya ikut merekam, ada salah satu dari teman-teman juga merekam. Jadi ada kalau ada kerusakan rekaman bisa ada opsi yang lain. Ya, baik, sambil menunggu. Bismillahirrahmanirrahim. أيها الإخوة السعداء قبل نبدأ الدراسة هيا نقرأ سورة الفاتحة. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا شكرا جزيلا. أتمنى من هذه القراءة نحن دراستنا تمر جيدة إن شاء الله. وأهلا بكم. ربما أنا في عندكم جديد يا أنا محاضر جديد في القسم انضممت قبل قليل قبل ربما أسبوعين. أنا متخرج أو خريج تخرجت في 2010 ثم استمررت دراستي في مرحلة ماجستير في 2000 تخرجت منها في 2017 والآن ما زلت أدرس في مرحلة دكتوراه في جامعة Al-Islamiyah Al-Hukumiyah Maulana Malik Ibrahim di Malang. Ya, saya sebetulnya masih baru di sini. Ini teman-teman, antum fi marhalah sabi'ah, sahih? Teman-teman tuh semester 7 ya? Khamsah. Oh, khamsah ya? Bukan semester 5. Oh, baik. Berarti angkatan masuknya tahun berapa? Ini tahun ke-3 berarti ya? Atau tahun ke... Betul. 2 tahun ketiga. Mulai tahun ketiga. Oh, Alfen wa 2023 berarti 2021 ya, Alfen wahid washrin. Baik ya. Baik, saya sebetulnya lulus tahun 2000 dari sama prodi JBSA dulu namanya, tahun 2010. Terus saya lanjut lagi kuliah S2 di PB UNJ atau Pendidikan Bahasa UNJ tahun 2017 lulusnya. Sekarang saya masih kuliah lagi, lulus S3 di UIN Malang, jurusan yang sama yaitu pesawat. Baik teman-teman, ya di kesempatan ini, maksudnya di tahun 2002 saya 3K. Alhamdulillah saya bisa bergabung dengan teman-teman sekalian di kampus tercinta ya. Selain itu saya dulu ini kan alhamdulillah prodi kita tuh ada kerjasama dengan Qatar University. Sampai sekarang masih terjalin luar biasa. Saya itu sebetulnya alumni dari program ini di angkatan keempat 2011-2012 ya. Sekarang kan yang ke Qatar University si siapa namanya? Akhi lupa ya namanya ya. Akhi Waldi kalau nggak salah. Iya, sama Ukti Haya ya. Nah, angkatan pertama itu Ustadz Nuruddin dan Ustadz Syarif. Angkatan kedua Bu Fatwa kalau nggak salah. Angkatan ketiga Irma. Nah, angkatan keempat tuh saya. Ya, saya alhamdulillah. Bu Fatwa itu dulu alumni Qatar University juga di program yang sama. Ada yang kenal ya Bu Fatwa ya? Kenal saat. Halo? Ada kenal ya? Beliau alumni. Kayaknya ini internetnya ini ya. Apa sih? Ntar ya, saya izin ya mau betulin.
Ada ke kabel internet aja deh, sebentar ya. Ya, Assalamualaikum. Bagaimana? Sudah, Waalaikumsalam. sekarang Alhamdulillah nih, sudah nggak delay. Alhamdulillah, Ustaz. Ya, lebih baik. Ya, siap. Ya, jadi saya uh, uh, mutakharrij min al-barnamij بالتعاون بين جامعة أو بين القسم في هذه الجامعة وجامعة قطر ya في 2011 ya. ثم ya عندي خبرات عميقة وكثيرة في مجال التدريسي. أنا بدأت عملي في 2009. 2009 itu tahun berapa tuh? 2009. Ada Akhi Abdurrahman lagi mikir tuh. 2009 tuh tahun berapa Akhi Abdurrahman? 2009. Ya, 2009. Jadi teman-teman belajar bahasa Arab itu memang harus dipraktekkan. Kalau nggak dipraktekkan, mustahil itu bisa. Dikit praktek, dikit praktek. Qalil tajribah atau tatbiq ya. Istilah praktek tuh banyak, memarosah, tatbiq ya, tamrin juga bisa. Pengalaman pertama saya khibrati fi al-amal bada'tu amali fi 2009 itu ini ada Ustadz Aceng di sini. Pengalaman pertama mengajar saya itu di sekolahnya Ustadz Aceng. Ada yang tahu nggak sekolahnya Ustadz Aceng di mana? Tidak. Di Klender. Ada di namanya Yayasan Ar-Rusydah SMP dan SMK Garuda. Saya bahagia sekali punya pengalaman mengajar di situ ya. Kemudian saya tuh apa sih waktu itu berhenti menjadi guru di situ karena dapat beasiswa itu ke Qatar University. Itu ba'da an raja'tu min Jamiat Qatar ana wasaltu fi daurah tadribiyah. Ada hal fahim tuh makna daurah tadribiyah ya ikhwah. Daurah tadribiyah. Daurah tadribiyah itu kursus ya. Saya tuh kursus bahasa Inggris ya, filogoh al-Inggrisiyah. Jadi saya tuh bisalah speaking bahasa Inggris. Salah satu wasilah ya, eh, saya bisa bergabung di ya P3K di Kemendikbud ini. Salah satunya tuh saya ada kemampuan bahasa Inggris karena salah satu soalnya itu bahasa Inggris teman-teman. Jadi rata-rata kalau teman-teman baca berita kan P3K kan dibuka, maksudnya dibuka tuh berapa ratus ribu gitu. Cuman yang lolos itu cuman seperempatnya. Jadi masih banyak yang kosong. Itu rata-rata karena jatuh di bahasa Inggris. Alhamdulillah bahasa Inggris saya itu lumayan tertinggi juga di DKI itu. 65 ya. 65 tuh lumayan salah satu yang tertinggi waktu dites di PKN. Jadi teman-teman nih kalau ke depan punya niatan ingin berkarir di dunia perdosenan tapi di bawah Kemendikbud ya, teman-teman yang bedakan tuh Kemendikbud dengan Kemenak tuh di bahasa Inggris ya, meskipun UNJ ini jurusannya ya bukan cuma UNJ sih, prodi bahasa Arab di bawah Kemendikbud ya, karena UNJ kan Kemendikbud. Itu harus memiliki kemampuan bahasa Inggris. Kalau di Kemenak kayaknya nggak ada. Ya itu terus dari kurs bahasa Inggris tuh saya bergabung di pertama di Internasional Islamic School namanya Al Izzah di Batu. Terus dari situ saya ke Al Azhar Rawamangun.
sebelum ke Al-Azhar Rawamangun saya di Al-Azhar Cikarang dulu, terus Al-Azhar Rawamangun, terus lama di Al-Azhar Rawamangun saya bergabung di kampus Islam namanya STAI Indonesia di Klender. Kemudian bergabung lagi di STAI Bank Islam Mr. Syafruddin Prawira Negara, dan yang terbaru saya tuh bergabung di Tursina International Islamic School. Ada yang tahu nggak Tursina International Islamic School? Di mana tuh Abdurrahman kan tahu? Nggak tahu, Zat. Tursina tuh pesantren, salah satu pesantren termahal di Indonesia. Ada di Malang. Coba cek aja. Itu masuk ke situ tuh 80 juta. Mahal, Zat. Iya, ya yang biasanya sih anak-anaknya pegawai tambang ya. Ya baik, teman-teman sekalian ya, ada anak askun fi Cipinang ya, bulitu fi Indramayu walakin ana al-an askun ma'usrati fi Cipinang. Cipinang Jakarta Asyarqiyah. Baik, ayol ikhwah ya, ada mini at-ta'arruf basitoh. Hal indakum soal tafaddal ya ikhwah. Itu perkenalan sedikit dari saya. Ya, saya itu bagaimanapun juga senior lah ya, karena saya alumni JBSA juga. PBA sekarang, dulu namanya JBSA. Ya, baik. Kalau begitu, nanti sebelum berkenalan ke teman-teman, saya ingin menjelaskan perkuliahan ya, teman-teman ya. Jadi kita perkuliahan PAI, mata kuliah Al-Quran. Ini mata kuliah Al-Quran teman-teman ya. Mata kuliah Al-Quran, Alhamdulillah ini di semester 5, saya senang sekali. Jadi mata kuliah Al-Quran itu eh, bisa dikatakan linear dengan mata kuliah sebelumnya. Jadi teman-teman tuh bisa berekspresi, bisa praktek di mata kuliah Al-Quran ini. Jadi pasti teman-teman sudah mengikuti mata kuliah kalam, kiroah, kitabah ya. Nahu sudah ya, Nahu 1, Nahu 2 ya. Itu Nahu 2 sudah belum ya di sini? Teman-teman semester 5. Udah, Halo? Udah, Sudah ya? ya. Ya, ini teman-teman bisa diterapkan di mata kuliah Al-Quran ini ya. Jadi nanti bersentuhan tuh mata kuliah prerequisite sebelumnya itu diimplementasikan di mata kuliah Al-Quran ini. Jadi eh, nanti ke depannya, karena kita kan online full ya semester 5 ini, karena kita belum kedapatan kelas ya, ada pembangunan di UNJ, pembangunannya itu masif teman-teman. Waktu saya masih kuliah itu bangunannya bangunan lama dan terbatas. Nah, sekarang luar biasa UNJ ya. Nah, akibatnya karena ada pembangunan masif ini, kelasnya menjadi untuk sementara ya kelas online ya. Bersyukurnya bersamaan dengan pembangunan UNJ itu masif ya atau gencar banyak software-software pendidikan ya, banyak software-software pendidikan sehingga meskipun ada kendala sana sini, tapi semakin maju software-software atau tools alat pendidikan jarak jauh, jadi pembelajaran tetap optimal meskipun jarak jauh tetap kualitasnya sama seperti tatap muka ya, nggak beda jauh lah ya. Prinsipnya dalam pembelajaran itu ya, kalau kita memegang teguh tradisi budaya Islam dalam pembelajaran itu yang penting teman-teman tuh eh, hormat hormat ya, hormat guru. Hormat guru tuh bukan anggap unggu di depan gitu ya, tapi arahan-arahan guru tuh laksanakan gitu ya. Kadang kita tuh sulit melaksanakan, terkadang terbentur dengan aktivitas luar sih memang. Biasanya yang di BEM ada program-program proker-proker BEM gitu ya. Jadi kadang bentrok dengan program-program luar, kadang ada yang sudah bekerja, ada yang orang tuanya sakit gitu-gitu. Jadi berdampak pada
tidak optimal mengerjakan tugas gitu ya. Ya intinya kita kalau memegang tradisi budaya Islam, pertama banget itu percaya deh kepada guru ya. Dalam Imriti itu dikatakan man lam yantakid lam yantafi'. Ya, ada di sini yang hafal Imriti enggak? Nazom Imriti di sini ada yang lulusan pesantren salaf enggak di sini? Enggak ada. Waduh. Enggak ada yang alumni pesantren salaf di sini ya? Waduh. Tapi pesantren biasa ada pesantren yang modern yang menerapkan Arab Inggris. Yang bedakan pesantren modern dan salaf itu kalau modern tuh menerapkan bahasa Arab dan Inggris ya, tatbiq fi tahaddusil lughatil arabiyyah wal ingliziyah fi ayyamihim. Ini ada yang lulusan pesantren. Pesantren apa saja? Lutfia lulusan pesantren, Lutfia. Iya, Ustaz. Pesantren mana? Pesantren Minhajus Sahabah. Oke, iya ya, itu menerapkan bahasa Arab ya. Nah, Ustaz. Oke, iya biasanya kalau pesantren yang menerapkan bahasa Arab tuh menggunakan buku-bukunya, buku-buku bahasa Arab atau muqarraratnya itu muqarrarat hadisah ya. Tapi kalau pesantren salaf itu menghafal Amriti Alfiyah gitu. Nah, dalam Nazam Imriti itu salah satunya itu Fanas Fanas alal mana na ayu jiran dengan intinya sih man lam yantakid lam yantafi'. Kita itu kalau tidak meyakini dengan guru kita, tidak meyakini ya pada guru kita bahwa guru itu akan memberikan kemanfaatan, itu mustahil bisa ditangkap ilmunya. Itu yang pertama banget ya adabnya santri atau mahasiswa. Yakin deh itu si guru tuh akan memberikan kebermanfaatan. Kalau tidak meyakini di awal-awal, alah siapa sih ini orang baru gitu. Alah ya udah itu. Susah itu masuknya. Ada ria, ya ada kesombongan. Terus yang kedua ya kita saling menghormati ya. Ini dunia akademisi, dunia kampus. Dunia kampus itu pembauran budaya akademik antara ya seluruh dunia ya. Kalau saya katakan sih kalau di dunia pesantren tuh dunia akademik Islam gitu ya pesantren. Tapi kalau di kampus itu berbaur itu antara dunia akademik Islam dan Barat ya. Ya karena kita kompetisi itu karena sekarang itu yang justru rajin publikasi internasional dan menghasilkan produk-produk yang bermanfaat untuk manusia itu justru riset-riset dari Barat ya, dari Islamnya belum ya. Kita fastabiqul khairat ya. Siapa yang memiliki usaha yang kuat untuk berinovasi, ingin membantu peradaban bangsa, itu nggak ada cara lain kecuali dengan cara sungguh-sungguh dalam belajar ya. Orang bersungguh-sungguh dalam belajar tuh pasti ya Allah akan memberikan rahmah, memberikan semacam ya bahasa Jawanya wangsit ya. Wangsit. Oh, orang ini punya kesungguhan. Itu diberikan petunjuk-petunjuk gitu yang gitu ya. Yang memang cara-caranya tuh tidak mungkin apa kecuali dengan kesungguhan itu ya. Oke, selanjutnya nanti nanti ini teman-teman nih kalau lagi Zoom diharapkan sih on kamera ya teman-teman ya. Syagil al kamera, nyala kameranya. Dan nanti karena nanti kalau di kampus ketemu tuh biar kenal ya teman-teman ya, paling nggak tatap muka nih ya Lutfia ya. Saya tuh pernah tuh ketemu sama anak dari PAI, tiba-tiba nyapa saya, kamu siapa? Kok kenal saya? Saya siswanya Ustadz waktu PAI. Masalahnya saya nggak kenal ya, karena kalau kuliah tuh
off kamera terus ya. Akhirnya, tapi kampus UNJ membuat aturan harus on kamera teman-teman nih ya. Tujuannya ya biar kita akrab. Kita udah mah jarak jauh, off kamera pula lagi gitu kan ya. Harusnya sih sebaiknya pembelajaran itu tatap muka memang. Ada ruhnya di situ. Ya, teman-temannya itu. Kemudian nanti pembelajaran kita menggunakan Zoom dan menggunakan LMS. Nah, teman-teman sudah punya LMS ya? Udah Ustaz. Udah ya, nih kita sudah buat LMS nih. Nanti teman-teman join. Sudah, bentar ya saya share dulu. Ini. Oh, MKDU ya. Saya nggak ngerti mekanisme sebagai mahasiswa tuh kayak gimana. Tapi dari sisi kami, dosen, itu sudah membuatkan course. Nanti teman-teman masuk ya ke sini ya. Enroll yourself gitu ya. Biasanya ada kodenya gitu Ustaz. Oh gitu. Kelasnya Nih, Ustaz namanya. nah nih. Nah tuh, Nahusalis Al-Quran. Nah ini Al-Quran ya. Nah ini teman-teman ya, silakan nanti nih klik ini atau nanti saya kirim ini ya, apa linknya ya. Tuh. Oh, kenapa jadi keluar ya? Nah tuh, ya ini Ustadz Aceng, pengampu mata kuliah ini saya asisten beliau, asisten dosen ya, asisten beliau. Ini deskripsi, ini capaian mata kuliahnya, tapi nanti ada penyesuaian karena harus sesuai nih RPS kelas kita dan kelas. Jadi ada dua kelas C dan D dengan Ustadz Aceng dan kelas A B dengan Ustadz Romdon. Ternyata ada perbedaan RPS. Jadi nanti RPS-nya kurang lebih sih sama ya, hanya sedikit perbedaan. Nanti ini teman-teman download ini RPS, ini buku ajar kita. Ini contoh-contoh artikel. Nanti oke ini saya kopikan dulu dan saya paste di grup ya supaya teman-teman bisa langsung enroll sendiri ya. Begitu ya teman-teman ya. Benar Ustaz. Ini saya lihat mahasiswanya belum ada nih. Di mana ya lihat mahasiswa itu ya? Tadi sih bisa kelihatan jumlah mahasiswa yang ikut. Ya, nanti teman-teman enroll ya di situ ya. Nah, nanti sistem perkuliahannya seperti biasa teman-teman sekalian. Ini karena mata kuliah kita tuh mata kuliah Al-Qur'an dan Al-Qur'an teman-teman ingat Al-Qur'an itu bahasa Arab ya. Inna anzalnahu ya. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum apa teman-teman lanjutannya? Apa? La'allakum apa? La'allakum tattaqun. Inna anzalnahu Qur'anan Arabiyyan la'allakum apa? Abdullah Hamam Ta'qilun. Ini luar biasa loh teman-teman. Ta'qilun ya, teman. Ingat Allah tuh memilih diksi ta'qilun itu luar biasa teman-teman. Jadi Allah menurunkan Al-Qur'an berbahasa Arab agar kamu bertakilun ya, agar kamu belajar, agar kamu apa? Di situ sih terjemahnya berakal atau berpikir ya. Maksudnya sih bahasa Arab itu bahasa yang logik gitu loh teman-teman. Bahasa yang logik, bahasa yang
penuh dengan peradaban, ya. Lughah lil musaqqifin, bahasa Arab itu. Makanya yang unik dari bahasa Arab itu, dia menjadi bahasa dunia, salah satu bahasa internasional PBB. Padahal bangsa Arab itu bukan bangsa menang dalam Perang Dunia terakhir itu. Ya, Perang Dunia terakhir itu kan tahun 1945 ya, dimenangkan oleh Inggris, Perancis, Spanyol, Rusia. Nah, negara-negara yang menang itu, sekutu itu, jadikan bahasa dunia semua tuh. Tapi bahasa Arab ini bisa masuk. Kenapa? Karena dunia mengakui bahasa Arab itu sumber peradaban dunia gitu. Jadi insya Allah teman-teman nih yang sudah di prodi bahasa Arab itu insya Allah ya, bahasa Arab bukan cuman ilmu, tapi juga budaya, agama, dan lain-lain ya, lengkap ya. Nah, kita tuh Al-Quran. Al-Quran itu tidak bisa dipisahkan dengan bahasa Arab, teman-teman. Bahasa Arab dan Al-Quran itu seperti koin yang tidak bisa dipisahkan. Satu lain saling mengisi. Jadi nanti diharapkan nih teman-teman tuh bisa membuat artikel ilmiah nih. Tuh. Nanti bisa analisanya menggunakan analisis linguistik ya. Analisis linguistik itu kan banyak ya. Bisa kita analisis secara struktural gitu. Itu akan menarik teman-teman. Jadi kita belajar kita belajar Al-Quran, itu jangan sampai berhenti pada tataran pemahaman apa itu Al-Quran, apa itu asbabun nuzul, apa itu tafsir-tafsir. Enggak, ya. Kita akan pelajari itu semua sebagai tangga untuk menganalisis ya, untuk menganalisis ayat-ayat yang terkandung dalam Al-Quran. Ini maksudnya apa gitu. Contohnya misalkan nih teman-teman, saya itu lagi kuliah juga sama S3. Ini yang menarik teman-teman nih. Jadi dalam aliran linguistik itu salah satunya adalah alirannya Chomsky yang punya teori transformatif generatif atau taulidi ya teman-teman bahasa Arabnya. Itu salah satu menelurkan sebuah teori dari transformasi generatif ini, namanya universal grammar. Universal grammar ini berpandangan bahwa semua bahasa di dunia itu memiliki struktur yang sama, teman-teman, yaitu SPOK atau dalam bahasa Inggrisnya itu SVO, subject verb object. Bahasa Indonesia itu hanya punya satu struktur, subjek, misalkan ibu pergi atau adik makan nasi. Strukturnya itu adik makan nasi. S-nya adik, subjeknya adik ya, makan itu verbnya, nasi itu objeknya. Hanya punya struktur satu. Bahasa Arab itu bisa 9 bahkan 12 gitu. Jadi bahasa Inggris bisa berapa? Bisa 2 bahasa Inggris tuh. Mengenal SVO tuh. Misalkan ya 2 juga sebetulnya ya oke, karena bahasa Indonesia itu terbilang masih baru, sementara bahasa Indonesia itu bahasa Arab tuh dalam banget ya. Jadi susunan SVO itu bisa banyak sekali. Karena begini, bahasa Arab itu bisa menempatkan subjek setelah fiil. Bisa menempatkan subjek sebelum fiil. Bisa menempatkan objek setelah fa'il, bisa menempatkan objek sebelum fa'il, bisa menempatkan objek
di depan gitu loh. Makanya bahasa Arab itu fleksibilitasnya tinggi sekali gitu. Karena itulah menyebut ya bahasa apa sih linguis-linguis di dunia itu bahasa-bahasa rumpun, Ibrani, Aramaik, Arab, rumpun-rumpun bahasa Semit itu bahasa mapan dan salah satunya yang masih eksis bahasa bahasa apa? Semit itu bahasa Arab. Yang lain itu hampir punah. Aramaik dari Arab, Suryani rumpun Aramaik, Suryani termasuk Ibrani itu rumpun Semit dan hampir semuanya punah. Arab itu eksis sampai sekarang dan penuturnya banyak. Ya itu dia. Nah, kita bisa menganalisa seumpama kenapa kok objek bisa didahulukan, itu cari di Al-Qur'an. Namanya tafsir tematik, teman-teman. Kenapa kok objek bisa didahulukan daripada kata kerja dan fa'il? Itu bisa dianalisis secara linguistik namanya. Terus pendekatannya maksudnya coraknya corak apa? Apakah corak psikologi, apakah corak agama, apakah corak ya nanti teman-teman akan pelajari itu semua ya dari kegiatan perkuliahan dari sekarang sampai UTS nanti mengarahnya ke pemahaman dan apa namanya wawasan ilmu-ilmu Al-Qur'an. Nanti setelah UTS ke sana teman-teman diharapkan bisa menganalisis, bisa membuat tulisan ya. Jadi manifestasi dari pemahaman ini adalah langsung ke analisis ya, analisis teks. Boleh pendekatannya menggunakan linguistik ya. Jadi kembali lagi ke tadi tuh. Salah satunya coba deh teman-teman nih saya challenge nih, saya tantang. Ana atahaddakum. Saya tantang. Tantang itu tahadda ya tahadda ya. Bukan kenapa. Coba sebutkan ayat Al-Qur'an yang menempatkan objeknya di depan. Sementara fiil fa'ilnya di belakang. Nah, Ustaz. Abdullah lagi nih, luar biasa Abdullah nih. Na'budu. Apa? Iya kan na'budu wa iya kan nasta'in. Iya bener. Itu ya gampang banget ya. Iya, Kak. Jadi teman-teman, kata ganti itu domir bahasa Arabnya. Itu tuh kata ganti tuh berubah-ubah terus gitu. Dalam bahasa Indonesia yang namanya kata ganti begitu-gitu aja. Misalkan saya mencintai kamu. Sayanya kalau dijadikan objek saya lagi juga. Kamu mencintai saya, ya. Kalau dalam bahasa Inggris lumayan ada perubahan. I love you. I-nya kan menjadi me kalau objek ya. You love me. Dalam bahasa Arab, kalau anta menjadi maf'ul, bentuknya seperti apa teman-teman? Jadinya seperti apa? Kalau anta menjadi maf'ul. Menjadi kaf, huruf kaf itu teman ya. Jadi uhibbuka ya kalau anta ya gitu kan. Tapi kalaunya dia terpisah ya ditambah dan ya. Saya mencintai ibumu dan kamu. Coba ada yang mau mencoba? Saya mencintai eh, ibumu ya, yang gampang saja ya. Saya mencintai ibumu dan kamu. Ada yang ingin mencoba terjemahkan ke bahasa Arab, Indonesia? Hana, coba Hana. Hana nih malu-malu nih. Oh, Hana malah dimatikan ya Hana nih. Putri ingin mencoba Putri Nur Rahmah. Putri nih banyak anginnya ya.
Hana bagaimana? Ingin mencoba? Lutfiah boleh. Bagaimana Lutfiah? Saya mencintai ibumu dan kamu. Nggak tahu. Ya, Ana, ya, ibumu. Uhib, ibumu. Heeh. uhibu ummu. Ummu. Iya, dan kamu. Ana uhibu ummuka. Oh, Dan kamunya. wa wa uhibbuka. Jangan Hmm. diulang lagi kalimatnya. Ana, Ana uhibbu ummuka wa wa anta. enggak bisa anta kalau jadi maf'ul itu. Anta tuh boleh disebut kalau jadi mubtada ya. Ada yang ingin mencoba teman-teman? Abdurrahman nih kayaknya iya terus nih. Coba Abdurrahman. Saya mencintai ibumu dan kamu gitu. Jadi karena sudah misalkan kamu berkunjung ke rumah temanmu dan di servis dengan baik, hospitality yang baik, akhirnya kan tumbuh rasa suka. Oh, saya suka sekali dengan ibumu yang baik ramah gitu ya. Nah, pengen ngomong begitu. Saya mencintai ibumu dan kamu. Bagaimana Abdurrahman? Pengen mencoba? Sederhana sekali teman-teman, saya mencintai ibumu gitu. Enggak ada ya yang ingin Apa mencoba. Ustaz? Boleh Siap. Ustaz? Iya, iya, iya. Aduh, ini saya tandain nih kalau ada yang ingin menantang challenge ini dengan baik Apa? nih. Aku mencintai ibumu dan kamu ya? Iya, iya. Akhi Rizka Putra Tariq. Tafadhol ya Akhi Rizka. Uhibuk umuka wa iyaka. Nah, itu dia. Iya, jadi tapi jangan umuka juga. Ummah. Ummah, kan objek harus fathah. Tapi lumayan lah dapat poin iyakanya itu ya. Jadi teman-teman, kalau anta, apa bahasa Arabnya kamu? Anta. Tapi kalau ngomong saya mencintai kamu dan ibumu dan kamu, nggak lagi berwujud anta teman-teman, tapi menjadi iya kak, ya gitu ya. Nah sekarang si anta jadi objek, harusnya kan kak ya. Jadi saya mencintaimu, uhibbuka. Nah, kali ini dalam aturan bahasa Arab, boleh objek itu taruh di mana saja, gitu. Aturannya itu, aturannya itu urut ya, fa'il dulu berobjek. Tapi boleh juga si objek ini taruh di depan. Jadilah iyyaka uhibbu gitu. Boleh begitu. Makanya di Al-Fatihah iyyaka na'budu. Nah, teman-teman boleh analisis seperti itu. Namanya analisis semantik. Analisis apa? Ya, analisis linguistik ya dari sisi semantik. Ini alasannya kenapa? Nah, bisa tuh searching-searching menurut ini kenapa? Itu menarik teman-teman ya. Menarik sekali. Jadi diimplementasikan secara analisis, secara linguistik. Bisa analisis linguistik, bisa juga tematik, dan lain-lain ya. Jadi tugasnya itu pertama, membuat makalah. Nanti buat makalah dan artikel ilmiah. Setiap makalah dan artikel ilmiah ini, teman-teman bikin soalnya ya. Nanti soalnya diserahkan ke saya untuk di-input di LMS ini nih. LMS ini masih kosong, belum ada soalnya saya peroleh dari teman-teman. Ya, ini untuk mengkonfirmasi pemahaman yang lain. Kuliah yang sudah dipaparkan itu apa sih? Nah, dikonfirmasi melalui tes.
di sini ya. Ini kegiatan perkuliahan kita direkam, ya, direkam. Nanti hasil rekaman itu Lutfia ya tadi yang merekam ya. Lutfia nanti di-upload di YouTube-nya sendiri atau di YouTube mana buat akunnya, karena YouTube itu memberikan cloud gratis tak terbatas ya. Kalau misalkan video itu diupload di LMS ini, kasihan nanti si server pusatnya bisa jebol ya. Karena video itu paling boros menyimpan ruang. Kalau di YouTube itu nggak tahu tuh, nerima-nerima aja mau berapapun videonya kayak apa, diterima-terima aja si YouTube. Nanti kalau udah di-upload di YouTube, linknya dipaste di sini ya. Kayak begini nih. Tapi ini masih video contoh. Nah, ini nanti akan berwujud seperti ini ya. Ini dari link ini teman-teman, dari link YouTube ya. Nanti akan muncul seperti ini. Jadi setiap kegiatan bisa diakses. Kalau misalkan ada hal yang kurang jelas, bisa akses ke sini. Oke. Yang pertama itu membuat makalah dan artikel ilmiah itu beda teman-teman ya. Kalau makalah itu, ada yang tahu di sini perbedaan makalah dan artikel ilmiah? Halo, ada yang tahu apa perbedaan makalah dan artikel ilmiah, teman-teman? Nggak ada yang tahu ya? Jadi makalah itu hanya menampilkan informasi-informasi yang diperoleh dari para ahli, itu makalah. Sementara artikel ilmiah itu ada sistematika, ada analisis, dan ada kesimpulan hasil analisis ya, dan latar belakang. Itu artikel ilmiah. Tapi kalau makalah enggak, hanya mengumpulkan materi, yang materi itu diperoleh dari sumber para ahli. Semakin banyak kutipan, semakin bagus makalah itu. Artinya unsur kepercayaan tinggi kalau semakin banyak referensinya. Artikel ilmiah juga demikian, cuman ada sistematika penulisannya, ya ada pendahuluan gitu, ada di pendahuluan itu ada latar belakang dan pentingnya meneliti, kemudian penelitian sebelumnya seperti apa, terus maksud dan tujuan meneliti itu apa, metode penelitiannya apa, analisis baru disimpulkan. Ya, itu artikel ilmiah ya. Teman-teman semester 5 makanya semester 5 ya sebetulnya tanggung, tapi kalaunya teman-teman nih berhasil bisa submit ke artikel enggak terindeks Sinta juga enggak apa-apa ya. Syukur-syukur terindeks Sinta, minimal Sinta 5 atau 4 itu saya kasih nilai tinggi deh ya. Mungkin itu udah luar biasa ya kalau misalkan sudah bisa terbit ke jurnal ilmiah. Baik makalah maupun artikel itu dua-duanya dipresentasikan. Kalau makalah dipresentasikan sebelum UTS, kalau artikel ilmiah setelah UTS. Nah, baik ini maupun ini, itu teman-teman bikin soalnya ya, bikin soal yang kemudian dijawab oleh peserta lain. Ini dibikin oleh presenter, dijawab oleh teman-teman yang lain. Baik makalah maupun artikel dan kuis, yang makalah dan artikel ini disubmit oleh teman-teman, sementara yang kuis ini saya yang mengelola ya, karena yang punya hak untuk meng-create kuis itu hanya dosen. Jadi teman-teman mengumpulkan soal itu dikirim ke saya, nanti saya yang mempublish ya, yang meng-create dan mempublish
di LMS. Iya, ini untuk pertemuan sebelum UTS ya kurang lebih seperti ini. Nanti setelah UTS ini agak ada perbedaan dengan RPS kelas A dan B, nanti akan dicocokkan ya. Tapi untuk pertemuan pertama sampai UTS ini sudah fix seperti ini sama. Hanya pertemuan berikutnya aja yang ada sedikit perbedaan. Nanti saya akan sesuaikan lagi ya. Baik teman-teman, mungkin dari sini apakah ada pertanyaan seputar mekanisme perkuliahan ya? Nilai diambil dari kegiatan-kegiatan perkuliahan, semakin bagus, semakin kualitas makalahnya bagus, kualitas artikel ilmiah bagus, dan penyampaian materi dalam presentasi bagus, maka nilainya tinggi ya. Oke, dari sini apakah ada pertanyaan? Oke, cukup ya kalau gitu ya. Ada yang sudah ini? Ada yang sudah join di kelas ini? Udah, Ustaz. Udah ya? Ada di mana ya? Nggak masuk. Panduan. Nggak tahu, cuma dia bilang nggak masuk, bilang gitu doang. Kak, hari ini nggak masuk. Berarti Oh ini ya sudah 7 orang nih yang sudah join nih. Rizka, Adam. Oh ini ya kelihatan ya. Ya. Oh ini Pak Aceng ya, sudah join juga. Pak Aceng kan meng-create ya. Ya, yang lain silahkan bisa menyusul ya. Dia maksudnya tuh masa saya, Pak Masuk, Pak Adi, Pak Jenal berempat tuh pengennya satu ruang gitu. Udah Pak, terus bilang aja Pak Adi, Pak Dara gitu. Oke, baik. Itu mungkin dari saya seputar jalannya perkuliahan full online dan Ya, siap. menggunakan LMS ya, dan juga menggunakan software yang lainnya seperti Google Drive, YouTube, dan WhatsApp ya, WhatsApp. Jadi teman-teman kalau ada masalah, mohon jangan ragu-ragu untuk mengabari saya ya, bisa di grup ataupun Japri ya. Baik teman-teman, itu dari saya. Bagaimana selanjutnya? Silakan. Ada pertanyaan? Nggak ada ya? Oke. Ini ini RPS ya. Ini RPS dari sebelumnya, kurang lebih seperti ini teman-teman. Ya, nanti ini teman-teman nih. Ini CPL nih. Capaian pembelajaran lulusan nih. Ini CPMK-nya itu ada 7 ya. Ini teman-teman diharapkan memiliki kemampuan seperti ini. Ya, kemudian ini satu ini ada 2, ada 3 ya, ada 3 sub CPMK, yaitu mampu menganalisis teman-teman semuanya mampu menganalisis. Nah, bukti analisisnya itu apa? Dosen yang lain banyak menggunakan resum buku, tapi resum buku tuh menurut saya itu masih kemampuan level C3 dia. Belum sampai betul-betul menganalisis sungguhan. Kalau menganalisis sungguhan tuh
dalam wujud artikel ilmiah itu ya. Ya, ini CPMK 1, ini CPMK 2, CPMK yang ini ya, mampu menghasilkan analisis kasus perbedaan dengan hadis Nabawi, hadis qudsi ya. Kemudian ini CPMK berikutnya. Ya, itu contoh kasus kesalahan dalam praktek tajwid. Oh, ya cuma 4 ya. Ya, ini ada yang hilang, ini harusnya ada CPMK 5 dan 7 ya, mungkin nanti saya perbaiki. Ini CPMK 1, sub CPMK-nya ini ya. Ini bisa diikuti, ini kelompok 1, kelompok 2. Oh ya teman-teman ya, saya lupa, ini koordinatornya Lutfia atau siapa nih? Mata kuliah ini. Oh ya Mas Adam ya. Mas Adam ini tolong nanti, nggak harus sekarang, buatkan kelompok. Ini jumlah siswanya ada 21. Dibagi menjadi, jadi teman-teman tuh presentasinya 2 kali. Dibagi 7 ya, dibagi 7. Berarti 2 orang ya? Ada yang 3. Jadi sampai sini, ini teman-teman presentasi ini. Misalkan Lutfia dan Adam satu kelompok. Dan kelompok 1 itu akan mempresentasikan ini ya, ini sebelum UAS nih, kelompok 1. Ini juga kelompok 1 juga nih, yang pertemuan ke-8 ini ya, karena di sini UTS gitu ya, gitu ya. Yang 8 ini yang pertemuan setelah UTS, proyeknya adalah artikel ilmiah. Sementara yang ini artikel ilmiah itu nanti teman-teman presentasikan juga ya, dan buat soal dari artikel itu. Sementara yang sekarang ini untuk kelompok 1 itu membuat makalah. Proyeknya adalah makalah, kemudian presentasikan dan buat soal ya. Kalau pilihan ganda 10 soal, kalau isian ya, isian esai sederhana itu 5 soal saja. Ya, seperti ini ya. Ini nomor 1 itu maksudnya yang ini nih. Itu wujudnya adalah makalah. Sementara yang pertemuan ke-8 dan seterusnya ya 8, 9, 10, 11, 12 sampai 16 sampai 14 ya. Ya. Itu wujudnya adalah artikel ilmiah, teman-teman. Ya, wujudnya artikel ilmiah. Yang ini wujudnya makalah aja. Ini makalah mas sederhana, hanya mengumpulkan pemahaman-pemahaman, teori-teori dari para ahli. Kalau artikel itu di samping mengumpulkan teori-teori dari para ahli, juga ada sistematika, ada analisis, dan ada kesimpulan ya. Ya, baik ya. Mas Adam ya, tolong dibuatin kelompok nanti ya. Kelompoknya dibagi 7. Jadi coba 21 dibagi. Oke. Ya 3 orang ya, 3 orang pas tuh Mas Adam. Oh ya, satu lagi nih. Jadi sebentar nih. Informasinya saya jelaskan begini. Sebentar saya stop dulu. Jadi membuat makalah. Jadi perkuliahan ini nanti akan aktivitasnya ya, aktivitas di perkuliahan ini nanti teman-teman membuat makalah kemudian presentasikan.
membuat artikel ilmiah, presentasikan. Baik makalah maupun artikel ilmiah, teman-teman buat soalnya. Kemudian yang terakhir, ini inspirasi saya dari Ustadz Aceng waktu saya mengikuti mata kuliah Al-Quran dulu waktu S1, itu sampai sekarang masih bermanfaat ya dari kebijakan Pak Aceng waktu itu. Jadi saya akan menilai di mata kuliah Al-Quran ini, saya berusaha sekali akan mengambil nilai secara komprehensif dan otentik, teman-teman. Jadi komprehensif dan otentik, semua saya akan usahakan menggali potensi teman-teman, lemahnya di mana, kuatnya di mana, dan nilai itu berhak teman-teman dapatkan angkanya segitu gitu, itu sesuai dengan kriteria. Jadi di samping yang tadi saya sebutkan tadi, yang terakhir adalah kalau ada yang menghafal Quran, penghafal Quran, itu juga menjadi kredit ya tersendiri. Ada nggak di sini yang sudah hafal seluruh Al-Quran? Hafiz, ada nggak di sini yang sudah hafiz? Itu masuk ke jalur fast track deh. Kalau nggak ada, bisa di juz 30 saja. Ya, dulu waktu saya sama Pak Aceng, itu hafal juz 30. Itu alhamdulillah sampai sekarang masih berasa. Apalagi kadang saya kalau ke daerah, saya suka dijadikan sebagai imam. Waktu saya di Malang, di Batu, di Indramayu, ya. Itu kalau sholat maghrib mah, Anas yang pendek-pendek aja ya, Anas, Al-Falak, gitu-gitu. Tapi kalau malam, kalau Isya dan subuh, itu saya selalu berusaha surat-surat yang panjang ya. Al, al apa? Ya, dari Amma sampai ke sini ya, juz 30 itu lumayan panjang. Itu bikin jamaah betah ya. Dan itu ada usaha untuk menambah kekhusyuan ya. Kalau kita sholat sunnah malam pakai ayat yang panjang tuh semakin menambah kekhusyuan. Baik teman-teman, itu saja dari saya. Mungkin sampai jam berapa ya kita ya? Sampai sebentar. Sampai jam 14.20 ya, masih banyak. Ini saya manfaatkan nih untuk berkenalan dengan teman-teman. Dari Lutfia dulu. Lutfia dulu SMA di mana dan sekarang tinggal di mana? Ana mutakharrij min minhajus sahabah fi Bogor. Jamil, Summa, Wa askunu al-an fi Jakarta. Aina Bidob, Mana Aina Bidob, Bidob gitu. hidup Bidob, tepatnya di mana? Jakarta. Bidob itu tepatnya di mana? Bidob, Jakarta Asy-Syarqi. nah, Jakarta Di Syarqi. Syari Pemuda, Ustaz. Hal indaki, hal taskunin ma'a usratik, Lah, Ustaz. idan aina min aina Oh, anti. Ana min Sumatera. Sumatera. Ah, min Sumatera. Tayyib. Ayu Sumatera. Sumatera mana? Lah, Adris. Sumatera Kan si Sumatera. Jambi. Oh, Jambi. Nah, Jamil, Jamil. Tayyib, syukron ya ukhti. Idan anti intaqalti min Jambi ila Jawa hainama darasti fil ma'had, hal sahih? nah, sih.
في أي سنة؟ ألفين و Masuk. Maksudnya gimana, Ustaz? أنت انتقلت إلى جاوا حينما درست في المعهد صحيح؟ Nah, في أي سنة؟ di sana 2000 و kan lupa sih 2000 berapa? 2000 Alpain wah 19 mungkin 19 kali ya. sama niata sama niata Samaniyata. Oh, tayyib. 19 ya, tayyib. Idzan bada'ti dirasatuki fi Jawa nah fil marhalah madrasah mutawassithah atau madrasah sanawiyah. Sanawiyah Sanawiyah. Wa aina darasti hinama darasti Oh, fil marhalah mutawassithah di Jambi Ustaz. fi Jambi. Tayyib. Bitaufiq ya. Kalau di Timur Tengah itu kalau pengen ngomong semoga sukses, kira-kira apa? Semoga sukses bahasa Arabnya, teman-teman. Halo? La'alakum najah. Iya, saya tuh juga diajari dari madrasah. Ya, saya kan MI, Madrasah Ibtidaiyah di sini. Selalu ma'an najah terus ya. Tapi sebelum pernah, saya kan pernah di Qatar tuh setahun. Belum pernah dengar kata-kata ma'an najah. Jadi yang saya dengarkan itu dari mereka tuh bitaufik aja, bitaufik, mudah-mudahan sukses. Ya hambal ya bitaufik. Ustadz, misalkan, ana usyarik fil musabaqah ya Ustadz. Nah, hambali, masya Allah bitaufik, gitu. Jadi nggak ada makna najahnya. Kata saya, orang Indonesia udah kadung makna aja nih. Apakah ya nggak apa-apa sih ya. Tapi nanti kalau ke Timur Tengah kata-kata makna aja itu jarang ya didengar. Tapi nggak apa-apa sih, mungkin artinya sama kurang lebih ya. Tapi orang Arab itu kenapa bitaufik ya? Kita kan ngomong bitaufik tuh billahi taufik wal hidayah gitu ya. Biasanya ditaruh di situ kalau ceramah. Oke teman, kita nastamir ba'da Lutfia arju Adam li tuqaddim nafsahu tafaddal li yuqaddim nafsahu tafaddal ya Adam. Safarid min Banget Aminah di Jakarta. Mahad Mada, Aminah di Jakarta, Ustaz. Mahad Ali, Aminah di Jakarta. Mahad Aminah. Nah, Ustaz. Aina huwa Di, al-ma'had? di Jakarta, Ustaz. Di Jakarta Syarqiyah. Naam, Jakarta Asy-Syarqiyah. Aina bidabt? Di Cawang. Oh, Cawang. Baik. Wa min aina anta? Wana min Cipinang Aidon, Ustaz. Min Cipinang. Nah, Ustaz. Eh, anta min Cipinang wa darasta fi marhalah sanawiyah fi al-ma'had fi aina huwa? Di Cawang, Ustaz. Fi Cawang. Idzan hal indama darasta hunak anta kunta ta'ish fi al-bait atau fil ma'had? Fil Ma'had, Ustaz. Fil ma'had. Tayyib. Bisabab ba'du tullab alladzina ya'ishun qurba al-ma'had ahyanan yadhabun fis sabah wa yarji'un fi al-masa.
wa anta taskun. Sahih fil ma'had. Wa kaifa anta tarji' ila raja'ta indama kaifa kunta tarji' ila al-bait. Hal usbu'iyan aw syahriyan. Mada? أسبوعيا. Usbu'iyan. Tayyib ya masyaallah. Hal fi ma'haduka yutabbiq fi atahaddus lughatil arabiyyah wal ingliziyah. نعم أستاذ لكن كثير من العربية ليس Lesal ingliziyah. Tayyib, tayyib. Hal ma'haduka far'un min ma'had Gontor? لا أستاذ. Oh la, mukhtalif ya. Tayyib ya akhi, syukran jazilan. Ana ajid kathiran minat tullab alladzina taqarraju min al-ma'had al-hadis hum yatahaddasuna al-arabiyya bitallaqah walakin indama as'al anil qawaid wa hum du'afa. Sahih? Hal sahih ya akhi Adam? نعم صحيح أستاذ. Limada ya akhi? Hal wajadta al asbab? Hal tajid al asbab? Limada? لأن المهم الشجاعة أولا أستاذ. Syuja'ah. Tayyib. Tayyib ya. Ana atamanna at-tullabul ladzina taqarraju minal ma'had al-hadis an yadrusu an yajtahidu aksar fi al-qawaid. Hal tuwafiqun ya syabab? Muwafiq ya. Naam, syukran jazilan ya Adam, ya akhi Adam. Summa nantaqil ila Abdullah. Tafaddal ya akhi Abdullah Hammam. نعم أستاذ. Syagil أستاذ. kabir saut wa aina wajuka. Masya Allah. Aina anta al-an ya akhi? أنا في شهري أستاذ. Bisyari'. Tayyib. يا أستاذ. Arif nafsakum. Tafaddal. أنا اسمي عبد الله همام وأنا تخرج من معهد السيديك في جاكرتا الشرقية في Pulau Gebang Ustaz. Pulau Gebang. Oh. Tayyib, jamil, jamil. ثم بيتي قريب من جامعتنا يعني Aina huwa? بيتي في Rawamangun Ustaz. Masya Allah, hal sahih. Sahih Ustaz. Idan anta wa usrataka ta'ish fi Rawamangun. أيوة Ustaz. Masya Allah. Fi ayyi syari' ya akhi? Di syari Raya Bekasi Ustaz. Raya Bekasi kilometer 18. 18 min syari' Bekasi. أنا أعرف Klender Ustaz. Yani apa? Garuda Ustaz. Oh, Arif. nah. Walakin syari' Bekasi Iya. hada kharij min Rawamangun ya akhi. Itu termasuk min Rawamangun. Oh, gitu ya. Ya, ini sih Ustaz, kalau kecamatannya Ustaz, apaan dulu Indonesia. Kecamatan apa Ustaz? Kecamatan itu mintokoh aja lah. Karena Arab nggak punya istilah kecamatan. Mintokoh saja jadinya.
Mintoko Pulau Gadung atau Mintoko Cakung? Ya, Pulau Gadung, Ustaz. Pulau Gadung ya. eh, Pulau Gadung Rawamangun ya. Rawamangun Pulau Gadung ya. Nah, Ustaz. Oh, Masya Allah. Tayyib ya akhi. Qad intahat. Ya, Intaha mada? ana Al-Badri, Ustaz. Masya Allah. Oh gitu. Lidalik anta tutfi atau anta tuak mada nakul tawakuf kamera ya. Nah, Ustaz. Tayyib ya, la Ada muskilah. wahid. Oh, Sisa Bakia Wahid, Ustaz. Bakia Wahid. Ya, syukron lah akhi ya. Akhi Nah, Hamam. Bisabab sayantahi al-Batari idan huwa yatawaqqaf al-kamera ya, atau yutfi al-kamera ya, memadamkan. Yutfi itu biasanya api ya. Kalau misalkan yang bergerak tuh tawaqquf, ya tawaqqaf al-kamera. Syukran Hamam min Rawamangun. Wa rizqa ya, rizqa tafadhal ya akhi rizqa. Nah, Ustaz. Naam, min aina anta wa aina takharajta indama darasta fi sanawiyah? Ismi Rizko Putra Torik. Ana min Bekasi, Ustaz. Tayyib. Ana min Madrasah Sanawiyah Al-Hukumiyah Tasi' Jakarta Syarqiyah. SMA atau man maksudnya? Man 9. Oh, kalau man tambah Islamiyahnya ya. Islamiyah. Ya tudif bi al-Islamiyah wa illa satakun SMA. Tasya ya, man 9. Man 9, Ustaz. Tayyib, Masya Allah. Limada darasta fi hadhihi al-madrasah wa anta taskun fi Bekasi? Hal al-masafa ba'idah jiddan? Ana fil Madia. Ana dulu urid an adrus fi Jakarta. Li ana fi Jakarta gratis, Ustaz, gimana? Oh, majanan. Majanan. Oh, Masya Allah. Walakin anta min sukan Bekasi, hal masmuh? Idza kana fi madrasah sanawiyah hukumiyah al-islamiyah laisa jalur zonasi, Ustaz. Gak ada, maksudnya yang dari Bekasi boleh, Ustaz, tapi kalau yang SMA negeri harus warga Jakarta. Kalau Masya warga Allah. Bekasi 5%, Ustaz. Tayyib. Naam. Arif. Iya. Ya, saya juga kan waladi indi walad wa umruhu 6 sanawat wa huwa yurid ayyadkhul kana yurid ayyadkhul fi al-madrasah al-hukumiyah walakin bisabab mada bitaqati asy-syakhsiyah wa huwa fi Pulau Gebang walidzalik wa ana a'ish fi huna qarib fi Rawamangun walidzalik indana mushkilah fi dukhul fi al-madrasah al-muhitah bi au al-qarib min baiti bisabab mada bitaqati asy-syakhsiyah fi Pulau Gebang ya. Jadi KTP saya itu KTP Pulau Gebang, teman-teman. Tapi tinggalnya di Cipinang. Untuk mencari sekolah di Cipinang itu nggak bisa untuk anak tuh. Ya, syukran ya akhi Rizka. Apa bahasa Arabnya saya dulu gitu? Saya dulu mau. Nah itu teman-teman, perhatikan deh. Saya dulu mau. Saya dulu ingin. Kira-kira apa bahasa Arabnya? Saya dulu ingin masuk sekolah. Apa bahasa Arabnya saya dulunya? Dulunya di situ tuh apa?
Kalau misalkan terjemahnya satu-satu dulu bahasa Arabnya madi gitu ya. Madi. Tapi apa bahasa Arabnya? Saya dulu pengen sekolah. Jadi kalau nerjemahkan bahasa Arab tuh nggak bisa sepotong-sepotong, tuh harus dalam konteks, teman-teman. Kalau terpotong-potong nanti nggak bisa itu. Maknanya salah. Ada yang bisa nggak menerjemahkan saya dulu pengen sekolah di SMA 1 misalkan, atau di MAN 1? Halo? Kuntu urid bukan Ustaz. Ah ya, kuntu, benar, kuntu. Kuntu itu terjemahnya saya dulu, teman-teman. Kuntu. Ada yang banyak keliru ini dalam menerjemahkan kana yakunu. Ada yang menerjemahkan, ada yang kenalan ya. Ana hambali kuntu min Indramayu. Kalau jawabannya kuntu min Indramayu itu artinya dulu saya tinggal di Indramayu. Itu saya temukan teman-teman yang begitu tuh sampai di teman-teman saya yang dokter juga masih begitu, karena di kitab kuning karena yakunu itu artinya ada. Disangkanya saya ada di Indramayu gitu. Kalau kuntu fi Indramayu artinya dulu. Kuntu fi Indramayu wal an fi Jakarta kan gitu. Maksudnya dulu waktu kecil, kuntu indama fi at-tufulah ana aisyu fi Indramayu. Nah, boleh tuh menggunakan fi'il mudhari karena udah ditambahkan kuntu sebelumnya gitu ya. Tapi harus ditambah dengan aktivitas lainnya. Wal an aish fi Jakarta. Ya, dulu saya sedang tinggal di Indramayu, ngapain gitu ya. Dan sekarang saya tinggal di Jakarta. Ya, boleh. Itu kalau belajar bahasa Arab ditambah dengan bahasa Inggris yang perfect tense, itu baru deh ngeh. Karena sistem bahasa Arab dengan sistem bahasa Indonesia itu jauh sekali gitu. Saya juga pahamnya ketika, oh ini namanya perfect. Perfect, kalau pengen ngomong perfect, pas, itu ada perfect continuous, itu pakainya kana, teman-teman. Pakai kana itu gitu ya. Kalau menjelaskan dalam bahasa Indonesia itu sulit banget itu, menjelaskan kana yakunu dan kun itu, kuntu dengan akun itu. Tapi kalau dulu pernah ada pengalaman belajar bahasa Inggris itu mudah dipahami, teman-teman. Ya baik ya, syukran jazilan Mas Rizka ala at-ta'aruf. Summa nantakil ila Abdurrahman. Abdurrahman. Nam, Tafadhol ya akhi Abdurrahman. Ismi Abdurrahman. Baik. Takharajtu min Madrasah Sanawiyah Syafi'iyah. Di Pondok Gede. Pondok Gede. Nah, Masya Allah, mumtaz. Summa min aina anta? Jakarta, Syarqiyah, Jak- Kebonanas. Kebonanas? Iya, Kebonanas yang Basura itu? iya, Yang dekat daerah dekat Basura? situ. Oh, yang Otista ya? Otista. Oh, Iya. Masya Allah. Limada anta darasta fi ma'had atau fi madrasah syafi'iyah wa anta taskun fi Kebonanas? Askun fi Jatiwaringin ini. Tapi asli Jakarta, Syarqiyah gitu. Walakin taskun aidon fi Jatiwaringin. Pondok Gede. Jatiwaringin Pondok Gede. Tayyib. Limada aw hal indaka al-aqarib fi Pondok Gede? Maaf ya. Mafi. Idan Jakarta. idan ta'ish fi limada anta 'ishta aw sakanta fi Pondok Gede? Ashtari bait Ustaz. Al-bait al-musta'jar yakni. Oh, ngekos ya, ngekos aja li ajli dirasah. Nah, Masya Allah, tayyib ya akhi. Masya Allah. Idan anta fil ma'had idan. la Ustaz.
Oh, faqat dhahabta wa raja'ta minal madrasah ilal bait hakada. Naam, Ustaz. Tayyib, tayyib. Ma'had Syafi'i, madrasah asy-Syafi'iyah ya, laisa ma'had ya. Hal hunaka ma'had aidan ya akhi fi Syafi'iyah? Maujud, Ustaz. Maujud? Maujud am la? Maujud, ma'had, jami'ah maujud. Oh, jami'ah ya, li marhalah al-jami'iyah ya. Hal maujud aidan li marhalah tulab sanawiyah ya akhi? Maujud, Ustaz. موجود لكن لماذا لا ما عشت أو ما سكنت في هذا المعهد يا أخي؟ Lah, enggak apa-apa. طيب لا مشكلة ya, ikhtiar ya, هذا من خيارات gitu ya akhi ya, ini pilihan gitu ya, khiyarat. طيب ya akhi Abdurrahman, syukran jazilan. وللأسف الشديد للآخرين بسبب الوقت تدل على ساعة ثانية وماذا 19 ya بعد دقيقة ستكون 20 دقيقة. أنا أرجو العفو للآخرين الذين لم يتعرفوا نفسهم. Saya minta maaf ya teman-teman ya, pengen kenalan satu-satu nih dengan mahasiswa semester 5, tapi karena sudah jam 2.20, ana akhaf indakum al-barnamij au jadwal al-akhar, walidalik nunhi ad-dirasah ya ila huna. Wa sekali lagi, kalau misalkan ada apapun, indakum mushkilah au ay syai' la takhaf wala turaddidu an tursil ilayya risalah min khilal WhatsApp ya. Apakah grup atau pribadi ya, syakhsiyah atau majmu'ah WhatsApp. Ya, mari teman-teman sebelum ditutup, apakah qabla natawaqqaf dirasatana hal wajadtum hal indakum su'al, tafaddal. أظن واضح يا أستاذ. Ya, yakfi ya, kifayah, syukran jazilan. Marilah kita tutup hayanunhi ad-dirasah hadzal yaum bilhamdalillah wa du'a kifatul majlis. Alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Ya, syukran jazilan ya, saya mohon izin. Pak Ustadz Aceng, saya mohon izin Ustadz, syukran jazilan. Wa akhi Lutfiyah, nanti linknya dikirim ke grup ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masa. Bye. Allah.